السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعد للمتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما خطر في قلب البشر. أشهد أن لا إله إلا الله سيد الأبرار، وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir adalah surah yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka dihamparkan atau dipaparkan atau diperlihatkan kepada mereka. Yu'raduna, mereka diperlihatkan an-nar, neraka, ghuduwwan wa 'ashiyya. Ghuduwwan maknanya adalah di pagi hari, wa 'ashiyya di petang hari. Wa yauma taqumus saa'ah, dan di hari terjadinya kiamat. Apa perintah Allah kepada para malaikat terkait dengan ala Fir'aun, dengan pengikut Fir'aun? Adkhilu ala Fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya itu ke dalam azab yang sangat dahsyat. Mari kita coba memahami tata urutan peristiwa ini dari ayat surat Ghafir itu. Untuk memahami tata urutan atau kronologis lah kata orang sekarang, mau tidak mau kita harus melihat ayat sebelumnya, di mana Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya akan dibuat celaka oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka rancang berbagai macam strategi, berbagai macam tipu muslihat
untuk mencelakakan Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan itu. Fawaqahu Allah. Perhatikan ayat 45-nya. Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara Musa alaihissalam dari segala keburukan tipu daya Firaun dan bala tentaranya. Dan apa yang terjadi? Kalau kata orang Minang, babali awah penabangan. Mereka yang ingin mencelakakan, tetapi akhirnya tipu daya mereka itu mencelakai diri mereka sendiri. Wa haqa bi ali fir'aun su'al adzab. Akhirnya Firaun dan kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Dan kita tahu semua peristiwanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menemui ajal mereka sendiri dengan tenggelamnya di Laut Merah. Berarti ujung dari tipu daya Firaun terhadap Musa dan para pengikutnya adalah matinya Firaun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Berarti mereka mati. Kemudian apa yang mereka alami setelah kematian? Pada pengajian yang lalu kita merujuk kepada surat Al-Mu'minun ayat 100. Di situ ditegaskan oleh Allah bahawa mereka tidak diberi lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Berarti mereka menyesal setelah kematian. Nah, ini yang harus kita renung-renungkan. Ternyata banyak orang yang menyesal setelah mati dan berkeinginan untuk kembali lagi ke dunia dengan harapan bisa beramal saleh. Seandainya ini disadari oleh manusia yang hidup, orang mati menyesal dan ingin kembali ke dunia untuk menjangkau amal yang luput. Orang hidup membuang-buang waktu sehingga dibiarkan saja kesempatan beramal berlalu begitu saja. Kalau pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita, jadi awak tu atau pandi? Orang mati yang sudah berada di alam barzah minta dikembalikan. Rabbirji'un. Begitu. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku. Mengapa? Mereka sadar bahwa banyak yang telah mereka tinggalkan. Banyak kesempatan yang mereka biarkan berlalu tanpa menanam amal saleh yang mereka bisa tuai hasilnya setelah kematian. Diberitahukan oleh Allah kepada kita melalui firman-Nya. Nih, orang yang telah meninggal begini nih. Ratapan mereka, permohonan mereka, Rabbirji'uni. Nah, diberitahukan kepada siapa? Kepada orang hidup. Tapi sayang orang hidup ini tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang didengarnya, dari apa yang telah disampaikan oleh Allah. Sehingga kelalaian yang telah dibuat oleh orang yang telah meninggal terulang juga oleh orang yang hidup saat ini. Nah, begitulah Firaun dan kaumnya minta dikembalikan. Tetapi kata Allah, kalla, tidak bisa. Kenapa? Mereka sudah berada di alam barzakh. Orang yang telah masuk ke alam itu tidak kembali lagi ke dunia.
Ini diperkuat lagi dengan hadis Jabir bin Abdullah, di mana ayahnya yang syahid minta dikembalikan ke dunia. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu, dalam hadis qudsi, menegaskan telah ada ketentuan. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahawa yang sudah datang ke alam barzakh tidak akan kembali lagi ke dunia. Nah, apa yang terjadi setelah kematian Fir'aun dan bala tentaranya itu di alam barzakh? Apa yang mereka alami? Nah, inilah yang diceritakan oleh Allah kepada kita melalui firman-Nya Ia turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ghafir itu, an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka diperlihatkan kepada mereka. Mereka dihamparkan, dipampangkan kepada neraka itu. Jadi artinya apa? Mereka melihat bagaimana dahsyatnya azab yang menunggu mereka. Kapan itu terjadi? Jelas kalau dari ayat itu tidak terjadi setelah kiamat, tapi sebelum kiamat tiba. Kenapa? Karena dalam ayat itu dikatakan wa yauma taqumus saa'ah, dan di hari terjadinya kiamat Allah memerintahkan adkhilu, masukkan Fir'aun dan kaumnya, bala tentaranya dan kaumnya itu ke dalam azab yang sangat dahsyat. Nah, berarti ada tata urutan. Dia mati, kematiannya sudah merupakan su'al azab, azab yang sangat buruk. Kemudian setelah matinya, dia dihamparkan, dihantarkan, diperlihatkan kepadanya neraka. Kemudian di hari kiamat, mereka dimasukkan ke dalam azab yang sangat dahsyat. Nah, berarti di mana mereka dipaparkan ke dalam neraka itu? Nah, tentu jawabannya antara kematian dengan hari kiamat tiba. Nah, di mana itu namanya itu? Barzakh. Jadi, bagi orang yang memahami ayat ini dengan benar, baru dia tahu bahwa Al-Quranul Karim juga menjelaskan tentang azab kubur. Jadi makanya jangan ada keraguan bahwa di dalam kubur itu ada keadaan yang dilalui orang yang meninggal. Kalau dia mukmin, sebagaimana yang telah kita jelaskan, orang-orang yang beriman apabila dia meninggal, maka datanglah malaikat bertemu dengannya, mengatakan atau bertanya, ma taqul, apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini? Orang yang beriman akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mukmin. Nah, ketika orang beriman menjawab seperti itu, maka apa kata malaikat? Lihat, dibukakan kepadanya tempat yang menunggunya sebelumnya di neraka. Jadi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah ada disediakan dua jatah. Kapling di neraka, kapling di surga. Nah, setelah diperlihatkan, inilah tempatmu jika kamu kafir. Tapi karena kamu beriman, ditutup itu, dan lihat tempatmu di surga. Dan itulah akhirnya yang dipandangnya. Ketika melihat itu, hamba tadi pengen saja langsung masuk surga. Kata malaikat, uskun, tenang sajalah engkau di sini dulu. Kenapa?
waktunya belum tiba. Nah, akhirnya yufsah lahu, dilapangkan kuburnya, dibuat dia nyaman menunggu saat datangnya hari kiamat tiba. Tapi kalau orang kafir ketika ditanya tentang itu, apa jawabannya? La adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dia tidak tahu dengan baginda Rasul. Saya cuma mengikuti apa kata orang, saya ikut juga begitu. Akhirnya kata malaikat, la daraita, nampaknya engkau tidak tahu, tidak membaca, tidak ada, tidak mau tahu. Akhirnya malaikat yang membawa palu besar itu menghantam tubuh manusia itu, menghantam manusia itu dalam barzakh. Kemudian manusia itu berteriak sekuat-kuatnya, dan teriakannya didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali as-saqalan, kecuali dua, yaitu jin dan manusia. Nah, sebelum dihantam itu, apa yang dirasakannya? Diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga jika dia beriman. Kalau kamu beriman, ini tempatmu. Tapi karena kamu kafir, akhirnya diperlihatkanlah tempatnya yang sebenarnya di neraka. Disitulah penyesalan. Dan di saat dia sedang dalam keadaan seperti itu, dihantam dengan palu besar, dan berteriaklah dia sekuat-kuatnya yang didengarkan teriakan seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Nah, semua peristiwa itu yang disampaikan oleh Rasul, ternyata setelah kita kaji, itu hanyalah bayan penjelasan yang lebih rinci dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau bertanya kepada tentang keimanan kita, mengapa kita mengimani adanya azab, adanya nikmat kubur? Karena memang ada khabar yang sahih di dalam Al-Quran. Ini bukan hanya sunnah saja. Di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau dua sumber yang kita yakini kebenarannya itu telah bercerita tentang nikmat dan azab kubur, apa sikap orang yang beriman? Tidak ada keraguan. La raiba fi. Tidak ada lagi keraguan. Al-Quran yang menceritakan. Bukankah kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib." Jadi tidak ada keraguan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihah. Apalagi yang kita ragukan? Apakah kita sanksi dengan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Konsekuensi dari syahadat kita ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa konsekuensinya? Yang pertama, saddaqna, kita percayai, kita benarkan ma jaa bihi Rasul, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya telah disampaikan oleh Nabi. Kemudian tugas beliau menjelaskan kepada umat telah beliau lakukan. Apa sikap orang yang beriman? Aman Nabi, kami beriman dengannya. Jadi jangan dikatakan bahwa kesimpulan tentang bahwa al-barzakhu haqqun wa na'imu wa adzabu haqq itu tidak sederhana. Alam barzakh itu hak adanya, benar. Di dalamnya ada nikmat dan azab, hak adanya, benar. Nah, kapan kita sampai kepada itu? Ketika tidak ada lagi keraguan tentang kebenaran dari yang kita imani tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita kepada apa? Kepada kelanjutan kita
siapakah yang mengetahui? Kan begitu tadi. Man atla. Siapa yang mengetahui ahwal, keadaan yang terjadi di alam barzakh itu? So, kenapa ini perlu dikaji? Karena sekarang banyak orang yang menjadi juru bicara ahli kubur. Tiap sebentar cerita kuburan, ya, si fulan bercerita begini, orang yang mati datang kepada dia, kan banyak. Kemudian ada pula yang menceramahkannya begitu saja. Jadi ini banyak sekali orang jadi juru bicara ahli kubur hari ini. Nah, dan anehnya kalau ada orang tidak percaya langsung dituduh saja, kamu Wahabi ya. Tentu tidak demikian adanya. Kembali kita kepada kaidah dasar. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, kalau kita bagi garis besarnya, ada alam syahadah, ada alam ghaib, ya kan? Kayaknya alimus syahadah wal ghaib, alimul ghaibi was syahadah. Secara garis besar dari sisi bisa atau tidaknya alam yang diciptakan oleh Allah itu dijangkau oleh panca indera manusia bisa dibagi kepada dua. Satu adalah alam syahadah, itu alam nyata. Ini yang tampak sekarang, ini alam syahadah. Itu di luar sana, lautan, pepohonan, hutan, bisa dipandang dengan mata kita, bisa kita raba. Artinya panca indera kita bisa menjadi media untuk mengetahuinya, untuk menjangkaunya. Itu alam syahadah. Tetapi ada alam lain yang kita yakini, nah, kecuali orang materialisme, dia tidak percaya itu. Tapi orang yang beriman percaya ada alam lain yang diciptakan oleh Allah yang tidak terjangkau oleh jangkauan panca indera manusia. Itu yang disebut dengan alam ghaib. Ghaba anna. Kata ghaba apa? Hilang, lenyap. Ghaib dari kita. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat apa yang saya sampaikan pada pertemuan beberapa, tidak tahu bulan atau tahun yang lalu. Alam ghaib itu dia hak adanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menutupinya dengan tabir kegaiban sehingga manusia tidak bisa menjangkaunya dengan penglihatan. Dan tabir kegaiban itu dikunci oleh Allah. Artinya tidak ada yang mampu menyingkapnya. Kunci tabir kegaiban itu tidak diserahkan kepada siapapun. Tidak kepada Nabi. Tidak apalagi wali. Ini perlu diingat ya. Kunci-kunci kegaiban itu siapa yang pegang? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib. Perhatikan surat Al-An'am. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 59. Di kegaiban adalah alam yang diselimuti dengan kegaiban itu, tidak terjangkau oleh manusia, dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menembus kegaiban itu melainkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjangkaunya. Jadi apa yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini? Bahwa tidak ada kudratul insan, tidak ada kudrah manusia untuk menelusuk atau mencabik tabir kegaiban itu. Tidak ada kudrah insan. Perlu diingat. Jadi kalau ada yang melihat alam gaib,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu karena kudrah beliau yang melihat dan mengetahui yang gaib? Pada hakikatnya tidak. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang memilih rasulnya atau orang-orang yang dipilihnya untuk bisa menjangkau alam gaib tersebut dengan pandangannya. Jadi bukan kudrat manusia secara esensinya. Kenapa ini saya katakan? Karena sekarang ini banyak yang mengajarkan seolah-olah ada manusia yang tiap sebentar bisa mengutak-atik alam gaib itu. Nah, diberikanlah label misalnya dia walikah, inikah. Seolah-olah kunci kegaiban itu ada di tangan orang itu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa dia tidak tahu, beliau tidak tahu dengan yang gaib. Jadi kalau ada yang tampak oleh Rasul perkara kegaiban, atau yang beliau sampaikan kepada kita perkara kegaiban, termasuk tentang al-fitan, fitnah akhir zaman, tentang kiamat kapan datang, tentang hal yang tidak dalam jangkauan manusia untuk melihatnya dengan panca inderanya, maka itu apa? Adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala yang memilih nabinya untuk diperlihatkan kepadanya kegaiban itu. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau orang punya kunci kegaiban, mampu melihat yang gaib, dia bisa kapan saja menurut kehendak dia. Tapi kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala istafa min ibadihi, dipilih di antara hambanya oleh Allah yang bisa melihat bukan dengan kudrat manusia itu. Kenapa? Karena pada sunnatullah manusia tidak punya kemampuan untuk menerobosnya. Jin saja tidak. Jin tidak bisa. Hal yang dibentengi dari jin tidak akan ditembus. Jin tidak mampu untuk itu. Karena itu misalnya jin tidak mampu untuk naik sampai ke langit dunia. Tapi dia mencoba untuk mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Dia tidak tahu yang gaib. Mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat, yang kemudian pembicaraan itulah yang kemudian dibisikkannya kepada mitra-mitra jin dari tukang tenung, tukang sihir, tukang kongsi-kongsinya itu. Nah, apa yang terjadi ketika jin mencoba mencuri dengar? Kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat 5, perhatikan surat Al-Mulk surat 67 ya, ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Coba mencuri dengar, tapi akhirnya mereka dilempari dengan cahaya bintang. Ini diperkuat dengan hadis yang menjelaskan tentang sababun nuzul dari surat Al-Jin. Surat Al-Jin di antara sebab turunnya apa? Sekelompok dari jin yang biasanya mencoba mencuri-curi dengar, pada suatu kali terhalang oleh pekatnya mendung yang tidak bisa mereka tembus, awan yang pekat. Ini ada apa gerangan? Akhirnya sekelompok dari mereka mencoba mencari tahu apa sumber
dari penghalang mereka untuk mencuri dengar itu. Akhirnya mereka sampai di Makkah dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Inna sami'na Qur'ana ajaba. Jadi terlihat bahwa kudrat makhluk tidak akan melampaui batas yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi jangan pernah lupa bahwa kita ini adalah makhluk. Kadang-kadang banyak manusia yang lupa diri bahwa dia adalah makhluk. Kadang bertindak seperti Khalik. Kita punya keterbatasan. Nah, di antaranya apa? Kita tidak punya kemampuan untuk menjangkau keghaiban dengan penglihatan kita. Jadi kalau ada yang melihat, kalau ada yang menampak, berarti itu adalah iradah Allah yang menginginkan agar hamba tadi memandang dan melihatnya. Nah, itulah landasan keyakinan kita di dalam berakidah. Jadi siapa sebenarnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah sehingga dibukakan kepadanya tabir kegaiban adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berdasarkan kepada kudrah, kemampuan manusia itu sendiri. Jadi karena itu saya sarankan Bapak dan Ibu-ibu sibuklah mengurus urusan dunia ini. Tidak usah sibuk mengurus urusan alam gaib. Nah, selama ini orang kan masalah alam gaib apa yang bisa kita lakukan? Kita imani. Kita yakini. Tanda orang beriman dengan yang gaib bagaimana? Dia tata kehidupan yang nyata. Jadi kalau ada orang percaya dengan keberadaan alam gaib, tapi dibiarkannya alam dunianya centang perenang, itu tanda kurang imannya itu dengan alam gaib. Iman tak dengan adanya neraka? Kalau iman, apa yang mesti dilakukan? Tata kehidupan dunia kita supaya jangan tercampak ke dalam neraka itu. Iman tak dengan adanya surga? Nah, apa semestinya tata kehidupan dunia kita supaya kita ditempatkan oleh Allah di sana? Iman tak dengan adanya alam barzakh, nikmat dan azabnya? Kalau memang iman, lakukan, persiapkan dalam kehidupan dunia ini segala hal yang akan melindungi kita dari bencana yang akan menimpa setelah kematian ketika berada di alam barzakh itu. Itu orang yang sebenar iman. Tapi yang anehnya tiap sebentar cerita azab kubur, tiap sebentar cerita tentang neraka, tiap sebentar ingin mendengarkan kenikmatan surga, tetapi dia tidak urus alam dunianya. Itu bukti bahwa lemahnya iman terhadap alam gaib itu. Jadi sederhana sebenarnya kita bisa menilai, mengukur tingkat iman kita. Tidak usah orang lain yang kita beri penilaian. Diri kita bisa. Sejauh mana keimanan saya terhadap alam gaib, terhadap barzakh, terhadap jahannam, terhadap jannah, surga, terhadap malaikat. Semua itu apa yang akan timbul, muncul dari keyakinan itu? Muncul dari keyakinan itu adalah apa? Tertatanya kehidupan di alam syahadah dengan apa?
dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu buahnya itu. Jadi jangan salahkan ketika ulama sering mengatakan, kenapa negeri kita begini? Iman lemah. Nah, kadang kan kita kan bosan pula mendengarkan begitu. Ulama, tu sebantai iman, tu sebantai iman. Dah ada lain jawabnya tu. Ya memang itu jawab. Itu indikatornya bahwa iman itu lemah. Orang yang beriman dengan alam gaib pasti akan tertata alam syahadahnya. Nah, urusan alam gaib bisa tidak kita atur? Tidak. Yang disuruh oleh Allah atur alam mana? Alam syahadah ini. Atur. Syariat untuk mana turunnya? Untuk kehidupan kita di alam syahadah ini. Kalau sudah mati, kita menerima pembalasan sendiri. Baik akan menerima kebaikan. Jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Nah, sekarang siapa orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah sehingga diperlihatkan oleh Allah? Jadi atla'ahu. Dia bukan orang itu yang mampu ya. Diperlihatkan oleh Allah kepadanya kondisi ahlul kubur. Jadi siapa orang-orang itu? Apakah setiap orang begitu saja mendakwakan bahwa dia pergi ke kuburan dan melihat keadaan orang di dalam? Nah, jadi ada tuntunan supaya jangan mudah saja kita mempercayai berita tentang ahlul kubur. Hari ini banyak terjadi. Tidak sedikit orang hari ini bercerita tentang pesan si fulan yang telah meninggal. Saya dengarkan kadang ada ceramah yang isinya hanya pesan orang mati. Si fulan wali ini dan wali itu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Apakah mudah saja? Oh ya, karena yang menyampaikan buya pula, ustaz pula, kiai pula. Bagaimana kita menyikapi? Kalau tidak, maka akan banyak orang mendakwakan diri mendapat pesan dari orang yang telah meninggal, bertemu dengan orang yang meninggal, menceritakan berbagai macam, terkadang dia menyuruh berbagai macam. Yang ujungnya apa? Kalau lepaslah cara-cara seperti itu ke tengah umat tanpa ada kaedah-kaedah bagaimana kita menerima, menyambut berita yang seperti itu, bisa bertambah agama terus. Padahal kita tahu di dalam beragama, dalil untuk beragama itu tidak ada cerita orang yang telah meninggal itu. Tidak ada di dalam dalil beragama itu mimpi bertemu si fulan. Yang perlu diingat, agama kita telah sempurna. Jaminan yang ada terhadap seseorang akan tetap berada di jalan yang benar selama dia berpegang kepada dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau perkataan si fulan yang bertemu di dalam mimpi memesankan ini berbagai macam, apakah begitu saja kita terima, take of guarantee namanya, ambil tanpa ada dahulu timbangannya? Tidak bisa. Siapapun dia, walaupun orang
Gambar-gambar mengatakan dia wali min awliya illah dan berbagai macam. Itu yang perlu diingat. Itu tidak bisa. Itu menjadi jaminan. Kenapa? Karena tidak mustahil selain Nabi dan Rasul, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi dia diserupai atau menyerupainya jin, syayatin dari golongan jin untuk datang kepada manusia menyesatkan mereka. Jadi selain, tidak ada jaminan selain Rasulullah. Bisa saja orang datang. Tapi Rasul memang tidak mampu. Syaitan menyerupai beliau. Dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Siapa yang melihat saya dalam mimpi, benar dia telah melihat saya sebenarnya. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan la yatamatsalu bi, tidak mampu bertamassul, menjelma seperti saya. Tapi persoalannya, tahu enggak Nabi itu seperti apa? Bisa jadi dia tidak menjelma sebagai Nabi, tapi ngaku. Karena yang datang ini tidak tahu bentuk dan rupa Rasul, iya pula kata dia. Nah, karena itulah perlu mengkaji tentang apa? Syama'il. Mengkaji tentang bentuk rupa karakter dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu, misalnya dalam mimpi datang, dia mengaku jadi Nabi, tapi rambutnya keriting. Nah, orang yang punya ilmu, enggak, ini bukan Nabi. Nabi tidak keriting rambutnya. Kulitnya sawo matang, kayak orang Indonesia misalnya. Bukan, ini bukan Nabi. Nabi tidak begini kulitnya. Nah, ini datang dia, matanya sipit. Ya sudah, ini bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perlu kita mengenali Rasulullah. Nah, mengenal Rasul itu menarik. Sebenarnya banyak yang harus kita kaji ya. Mengenal Rasulullah itu menarik. Karena semakin kita telusuri, semakin membuat rindu. Jadi kalau saya mensyukuri ulama bersepakat tidak boleh menggambarkan Nabi. Kan sepakat, tidak boleh. Sebab menggambarkan beliau bukanlah ujungnya memuliakan, tapi malah akan merendahkan beliau. Lihat Nabi Isa ditampilkan dalam beragam bentuk, berlatar belakang suku dan budaya. Nah, kalau Nabi Isa dalam tampilan orang-orang Afrika, ya seperti mereka pula. Warna kulitnya, bentuk apanya. Nah, kalau yang tampak di dalam gambar kita yang bertebar di tengah-tengah masyarakat kita seperti orang Eropa bentuknya. Nah, bisa jadi suku bangsa lain pula bentuknya. Itu gambaran tentang Nabi Isa yang diyakini oleh manusia yang mengaku menjadi pengikutnya sampai saat ini. Nah, kalau itu terjadi pada Nabi kita, kita melihat bahwa itu tidak memuliakan beliau. Bahkan akan terus mengurangi kehormatan beliau. Karena itulah berijma' ulama kaum muslimin salafan wa khalafan, dari kalangan salaf sampai sekarang, berijma', bersepakat bahwa menggambarkan Nabi hukumnya adalah haram. Tetapi kalau tidak digambarkan, mungkinkah kena kenal
mengetahui ciri-ciri Nabi kita? Mungkin sekali. Kenapa mungkin? Karena tidak ada manusia di muka bumi ini sampai kapanpun yang tidak dilukiskan wajahnya, tetapi secara rinci dan detail ada berita yang benar, yang sahih tentang ciri-cirinya. Tidak ada manusia selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warna rambutnya seperti apa, sisir rambutnya, bagaimana bentuk rupanya, seperti apa lengkungan alisnya, bagaimana model pipinya, seperti apa kulitnya, bagaimana perawakannya, bagaimana jenggotnya, bagaimana postur tubuhnya, dadanya, tingginya. Kalau diizinkan, selesai itu oleh tukang sketsa. Selesai. Nah, karena itulah makanya ulama menghimpun penjelasan para sahabat yang melihat langsung Rasulullah, yang menjelaskan tentang apa? Tentang karakteristik Rasulullah, baik khuluqan, akhlak maupun khalqan, maupun bentuk rupa. Nah, di antaranya itu Al-Imam At-Tirmizi mengarang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ lengkap cerita tentang Rasul, baik akhlak beliau maupun rupa beliau secara fisik. Nah, orang yang tahu itulah yang bisa menyeleksi berbagai mimpi yang datang kepadanya, yang kadang mengaku yang hadir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mudah begitu saja. Mimpi ketemu Nabi, entah ya Nabi, entah tidak. Nah, jadi ilmu menjadi panduan. Tetapi walau bagaimanapun, kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang berada dalam alam ghaib. Tidak lagi ada di alam syahadah ini. Nah, tidak ada kemampuan siapapun sesuai dengan kaedah keimanan kita untuk mencabik tabir kegaiban itu. Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya dan menguncinya. Kuncinya hanya ada pada Allah. Allah lah yang memperlihatkan. Allah yang memperlihatkan apa yang terjadi di dalam alam barzah tersebut. Nah, karena itu, karena Allah yang memperlihatkan, maka manusia tidak bisa mendakwakan dirinya bahwa dia bisa mengetahui kegaiban itu dengan kudrahnya. Tidak ada. Rasul pun tidak. Nah, karena itu ketika ada hal-hal yang terkait dengan perkara yang gaib, maka bagaimana kita menyikapi kalau disampaikan oleh seseorang? Kalau yang dia beritakan adalah kegaiban dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah, jawaban kita sami'na wa ata'na wa saddaqna. Kami dengar, kami percayai. Tapi kalau berita kegaiban itu disampaikan oleh orang tidak di dalam Al-Quran, tidak di dalam Sunnah Nabi, kemudian dia menyampaikan, bagaimana sikap kita? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu sesuai, maka kita letakkan pada posisi mungkin benar. Tapi kalau bertentangan dengan berita dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tepis dari keyakinan kita. Lam nusaddiq. Kita tidak mempercayainya. Nah, begitu sikap keimanan yang harus
kita bangun di dalam keyakinan kita. Nah, siapa di antara orang-orang yang dipilih? Tentu di antaranya adalah Nabi dan Rasul. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata, "Innahuma mu'adzaban." Keduanya sedang diazab. Mu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Tidak diazab karena perkara yang besar. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikan itu? Atla'ahullah. Nah, jadi kaedahnya apa? Allah memperlihatkan, memberitahukan kepada Rasul. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setiap saat lalu di kuburan beliau mengatakan, si fulan begini. Lewat kubur ini, si anu sudah begini, kan tidak? Pada suatu waktu beliau melewati, beliau atla'ahullah, diberitahu. Begitu keimanan kita. Nah, kalau begitu Nabi, nah bisa tak kemudian kita percaya setiap orang kalau datang kemudian dipanggil roh si anu dimasukkan ke dirinya? Nah, coba uji dengan keimanan kita. Kan ada pula datang kepada orang pandai, kemudian diambilnya roh si fulan, dimasukkannya, bantu inyo nak mengatur alam barzah. Nah, kemudian bicaralah dia, iya pula kata kita. Nah, itulah awak dan acok kaneota de orang pandai. Orang pandai mana? Pandai mauta. Nah itu. Padahal keimanan kita sudah mengatakan tidak bisa dia. Seenaknya saja dia panggil roh si anu, dimasukkan ke tubuh si anu, ditanya semuanya, tahulah dia segala-galanya. Perkara yang gaib. Datang seorang mukmin kepada orang seperti itu, katanya orang pandai. Pandai mengatu. Si ana dia tanya, namu alo? Itu makanya datang saja ke dukun, ke tukang tenung, nantilah mempercayainya. Datang saja, itu sudah perkara yang keliru itu. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak akan mungkin mendatanginya dalam rangka untuk mencari tahu beritanya. Kenapa? Karena imannya sudah berkata, orang ini tidak tahu dengan kegaiban. Yang repot tu percaya lu sudah itu. Bercakap lu bertetangga, berdusana. Kehilangan barang pe bertanun. Cek tukang tanun tadi. Hanya ndak hilang dia dah kebuknya baru letak saja kon. Tentu iyo kalau sinan itu tampak je dah, Pak. Bangguan pula. Anak mambi ndak jauh-jauh bananya. Lah curiga aja orang sekeliling. Kawan dicurigai, sanak dicurigai, tetangga dicurigai gitu. Apa yang diinginkan oleh syaitan? Syaitan itu setiap saat mempergunakan berbagai cara membuat kita terjerembab ke jurang neraka. Di antaranya apa? Mengadu domba. Yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan salah satu uslub, salah satu jurusnya adalah menimbulkan apa? Menjatuhkan kamu semua ke dalam apa? Al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan saling benci. Melalui tangan-tangan macam-macam, melalui cara macam-macam, melalui khamar, melalui perjudian, dan termasuklah melalui apa? Kahanah, perdukunan dan tenung-menenung.
Padahal iman kita mestinya sudah membentengi kita. Apa iman yang membentengi kita? Al-ghaib, keghaiban itu ada mafatihnya, kuncinya. Tidak ada di tangan siapapun. Apalagi di tangan dukun dan tukang tenung. Di mana kunci keghaiban? Indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa kita benarkan dan kita datangi orang yang mendakwakan diri tahu dengan keghaiban? Menurut kehendaknya, bisa dia kapan saja. Sedangkan Rasul saja tidak mengetahui yang gaib beliau nyatakan. Jadi keghaiban yang beliau sampaikan kepada kita itu atla'ahu Allah, diberitahukan oleh Allah kepada beliau yang tugas beliau untuk memberitahukannya kepada umat. Begitu konsep keimanan. Jadi berhentilah menisbahkan ilmu keghaiban kepada si fulan, kepada si fulan. Yang gaib hanya Allah lah yang tahu. Allah bisa saja memilih orang-orang untuk diperlihatkan keghaiban. Bagaimana dengan para wali? Para wali min awliyaillah. Yang pertama kita tegaskan kembali dahulu ketika kita berbicara tentang risalah dan nubuwah. Kita katakan bahwa kita beriman dengan adanya para awliya Allah. Tidak ada kita mengingkari itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa para walinya itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Kita imani. Kita tidak akan menolak bahwa ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan mereka sehingga Allah cinta kepada mereka. Itu perkara yang tidak diperdebatkan lagi oleh para ulama. Cuma persoalannya adalah ketika ada yang mengatakan si fulan wali, si fulan wali, ini wali, itu wali. Apakah ada keharusan bagi orang beriman untuk wajib mengimani kewalian si anu? Tidak. Karena tingkat yang bisa disimpulkan dari pernyataan-pernyataan itu adalah dugaan baik, ya, husnuzan, bahwa dengan melihat ketaatannya, melihat keilmuannya, bukan ukuran kekeramatannya, ya, karena karamah itu tidak ukuran wali. So, wali yang sebenarnya biasanya berusaha menyembunyikan karamah. Kenapa? Karena karamah itu adalah takrim, pemuliaan dari Allah kepadanya. Seorang wali tidak akan menepuk dada mengatakan bahwa dia punya karamah begini, unjuk-unjuk gigi kepada orang. Itu bukan wali Allah. Wali Allah, semakin dia ditinggikan oleh Allah akan semakin tawaduk. Jadi kalau sebentar mengaku wali, nah, yang kita tahu itu wali negari, wali jorong, itu yang ngaku dia. Kalau tidak ngaku kita, dia repot kita tu jadinya. Wah, kebarusan mau wali negari siko, yang senyum. Itu ngaku dia, saya wali. Tapi wali Allah dengan berbagai definisi yang ada, para wali Allah itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak ingin disanjung orang di dunia ini. Betapapun dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keutamaan, dia akan berusaha untuk tidak memperlihatkan kepada orang, takut dengan fitnah. Itu para aulia. Akhir-akhir ini pula lah timbul wali pakai SK segala. Dilantik pula. Jangan-jangan diwisuda pula nanti.
cerita-cerita yang berkembang di kemudian hari, dan yang saya sedihkan banyak bapak-bapak dan ibu-ibu senang mendengarkan itu. Cerita karamah si anu. Apakah kekeramatan itu ukuran kewalian? Tidak. Kita lihat para sahabat, yang ada kesaksian dari para sahabat, bahkan kesaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya. Tidak banyak cerita tentang karamah pada diri sahabat itu, tidak banyak. Kalaupun ada, bahkan tidak disadari. Dan kita mengakui, mengimani adanya karamah. Ya, amrun khariqun lil adati, suatu perkara yang kharik, yang mencabik tatanan kebiasaan, makanya disebut luar biasa karena tidak dalam garis kebiasaan. Luar biasa, peristiwa luar biasa yang diberlakukan oleh Allah. Jadi bukan yang dilakukan oleh manusia itu, tapi diberlakukan oleh Allah kepada manusia tertentu yang dipilihnya karena kecintaan Allah kepada manusia itu. Nah, itu banyak perkara-perkara yang gaib yang menjadi sangkutannya. Karena itu tidak ada orang yang bisa memastikan. Kecuali kalau ada khabar yang sahih. Umar bin Al-Khattab, kita yakin beliau adalah waliyu min awliyaillah. Kenapa? Bersaksi Nabi bahwa beliau min ahlil jannah. Tapi apakah setiap saat Umar bin Al-Khattab muncul kekeramatan dari dirinya? Apakah Umar ketika pergi ke Makkah melangkah 3 langkah saja sampai depan Ka'bah? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq yang bersaksi Nabi SAW atas keimanannya, apakah pada diri Abu Bakar berkembang cerita-cerita seperti yang berkembang pada Syekh Fulan, Wali Fulan? Dia pergi ke Mekah cuma berjalan ke belakang pintu dapurnya saja sampai dia di Mekah. Berbagai macam cerita. Nah, cerita-cerita seperti itu bagaimana kita menimbang secara i'tiqad, secara akidah? Wallahu a'lam. Jadi itu tidak menjadi ukuran. Apa yang menjadi ukuran seseorang itu patut untuk diikuti, patut untuk dijadikan sebagai tuntunan panutan, adalah istiqamahnya di atas petunjuk syariat Islam. Ya kan ada dia yang tidak menunjukkan kehebatannya. Ada yang katanya mahjub, terhijab. Ada yang katanya dia kadang pura-pura tidak berilmu. Ya, yang disuruh untuk diikuti dan ditanya apa? Orang yang alim. Jadi karena itu, dalam suasana seperti sekarang, kaum muslimin mesti harus teguh berpegang kepada kaidah keimanan. Bahwa perkara kegaiban hanya diperlihatkan oleh Allah kepada orang yang dipilih. Dan yang dijamin bahwa tidak bohong dalam menyampaikan benar yang dia lihat. Yang dijamin ya. Yang diperlihatkan kepadanya hak. Yang dia sampaikan adalah hak. Terpelihara dari segala kedustaan hanyalah Nabi dan Rasul. Lebih dari itu, kita tidak mengimani di luar Nabi dan Rasul, selain Nabi dan Rasul bersifat ma'asum. Tidak kita imani.
Siapapun dia, ulama setinggi apapun, tidak maksum. Kecuali Syiah. Nah, Syiah ya. Ditambahnya orang-orang maksum itu. Para imam mereka. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali Zainal Abidin. Kemudian siapa lagi? Berikutnya adalah setelah Ali Zainal Abidin siapa? Musa. Kemudian berikutnya setelah itu terpecah. Ada yang Ja'far As-Sadiq, ada Ismail. Lahirlah aliran Ja'fariyah dan Ismailiyah. Yang Ja'fariyah terus ke bawah sampai Imam 12 nanti. Nah. Imam yang 12 namanya Muhammad Al-Askar. Itu yang banyak diimani keyakinan orang-orang Iran. Yang disebut dengan Syiah yang 12 imam. Syiah Isna Asyara. Mereka adalah sebenarnya Syiah Ja'fariyah. Nah, sampai imam yang ke-12 ini mereka yakini menghilang. Jadi masanya dia lenyap dan dia akan muncul di akhir zaman. Nah, itu keyakinan Syiah. Jadi Imam Mahdi yang hilang-hilang timbul ini, itu keyakinan Syiah. Muncul dia, gaib dia sekian lama. Ada gaib kecil namanya, ada gaib besar. Nah, setelah itu, dalam gaib besar mereka tunggu-tunggu. Mereka harap-harapkan kemunculannya. Nah, untuk itu saya masih entah menyimpan fotonya tadi. Oh ya, tidak ada apa ya. Nah, mereka siapkan tempat untuk kemunculan imam yang ke-12 itu. Mereka siapkan tempat, nama tempatnya itu Jamkaran namanya. Jamkaran di Iran. Saya sudah pernah ke sana melihat tempat itu. Ya, kalau kita banding-bandingkan, mungkin hampir sama besar dengan komplek Masjid Nabawi itu. Besar ya. Ada masjidnya, dan di masjid itu ada sumur di arah bagian belakangnya. Katanya di sumur itu dulu menghilang imam mereka yang ke-12 itu. Nah, tapi kalau mereka mau berkirim pesan ke imam mereka, biasanya mereka buat surat dan dilemparkan ke sumur itu. Nah, saya diantar waktu itu, ya saya tanya juga kepada yang menyupir, sudah pernah enggak dibalas surat kalian? Ketawanya. Jadi itu imam-imam yang 12 itu mulai dari Ali bin Abi Thalib, jelas dia bukan Syiah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia, kibarus sahabat. Awal yang memeluk Islam di kalangan remaja, kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib, putra dari paman Nabi, kemudian menantu Nabi, orang yang sangat dekat dengan Rasul, yang diberikan amanah berulang kali oleh Nabi SAW, baik memimpin pasukan maupun mewakili beliau tinggal di Madinah kalau beliau keluar. Kita cinta kepada Ali karena beliau adalah anak paman Nabi, keluarga Nabi. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak Syiah. Fatimah Az-Zahra, putri Nabi, Budnun bin, jelas
Bud'ah adalah darah daging Nabi. Tidak ada yang tidak sayang dengan Fatimah. Apalagi Fatimah Az-Zahra mendampingi Nabi dalam kondisi bagaimanapun, bahkan di Uhud Fatimah Az-Zahra yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang kita kepada keluarga Rasulullah. Hasan dan Husain, Zainab dan lain-lain, Ruqayyah dan seterusnya. Putra-putri dari Ali dan Fatimah, keturunan Rasul. Juga anak-anak Nabi yang lainnya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Kecintaan kita kepada keluarga Nabi adalah kecintaan yang tidak bisa diungkapkan dengan apapun. Karena itu cara kita mengekspresikan salah satunya adalah di dalam salat kita berselawat kepada keluarga Rasul. Tetapi Syiah tajawazu, melampaui batas dan menjadikan kecintaan kepada keluarga Nabi sebagai pintu untuk masuk menyesatkan kaum muslimin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menanamkan kecintaan dan menumbuhkan kebencian kepada sahabat lain. Nah, ini yang tidak bisa kita terima. Kebencian kepada keluarga Nabi yang lain. Mereka katakan sayang kepada keluarga Nabi, tapi mereka benci Aisyah dan Hafsah. Bukankah kita telah sepakat bahwa wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hidup beliau bersama mereka sampai akhir hayatnya, semua wanita itu dijamin menjadi ahlul jannah. Kenapa ada di antara Syiah yang mengatakan Aisyah finnar, Aisyah di neraka, Hafsah di neraka? Jadi perbedaan antara Sunni dengan Syiah dalam perkara itu bukan masalah furu', tapi masalah akidah, i'tiqad. Nah, kemudian setelah Hasan, Husain, siapa lagi? Ali Zainal Abidin. Setelah Ali Zainal Abidin siapa lagi? Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir siapa lagi? Berikutnya adalah Ja'far As-Sadiq. Nah, di sini terpecah dua. Karena Muhammad Al-Baqir punya putra lain, yaitu Ismail. Nah, yang mengimamkan Ismail jadilah Ismailiyah, nama alirannya, kelompoknya. Yang imamkan putra yang lain Ja'far As-Sadiq jadilah Ja'fariyah. Nah, dari Ja'far ini lahir Musa Al-Qazim, kemudian berikutnya adalah Ali Ar-Ridha, kemudian berikutnya Ali Al-Hadi, dan berikutnya Al-Hasan Al-Askar, Muhammad Al-Askar. Nah, ini tidak sepakat yang ke-12 ini. Ini yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Nah, di dalam keyakinan Syiah, seluruh orang yang saya sebutkan tadi, mulai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian siapa lagi? Hasan bin Ali. Kemudian siapa lagi? Husain. Setelah Husain bin Ali, siapa lagi? Ali Zainal Abidin. Setelah Ali Zainal Abidin, siapa lagi? Muhammad Al-Baqir. Setelah Muhammad Al-Baqir, siapa lagi? Ja'far As-Sadiq. Setelah Ja'far As-Sadiq, siapa lagi? Musa Al-Kazim. Setelah Musa Al-Kazim, siapa lagi? Ali Ar-Ridha. Setelah Ali Ar-Ridha, siapa lagi? Ali Al-Hadi. Kemudian berikutnya siapa lagi? Al-Hasan Al-Askar atau Muhammad Al-Askar. Dalam keyakinan Syiah, mereka semua ma'sumun. Nah, di sini titik perbedaan. Itu orang-orang yang maksum. Segala perkataannya benar. Dia tidak berdosa dan dia tidak tersalah. Nah, di sini tingkat. Bagi kita Ahlus Sunnah, yang maksum cuma Nabi dan Rasul. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Akan berdampak nanti kepada perkataan-perkataan mereka. Jadi bagi Syiah, perkataan imam-imam mereka itu sama kedudukannya dengan perkataan Nabi. Bahkan
Sama dengan Al-Quran kedudukan, tidak akan mereka selisih sedikit pun. Sedangkan kita yang bisa dijadikan dalil ya, yang bisa dijadikan dalil di dalam kalangan Ahlus Sunnah hanya sampai perkataan siapa? Perkataan sahabat. Qaulun sahabi. Dan qaulun sahabi tidak kita tempatkan dalam posisi ma'sum. Sahabat tidak ma'sum. Jadi mungkinkah sahabat tersalah? Mungkinkah sahabat berbuat dosa? Mungkin saja. Cuma secara umum kita berhusnuzan mereka adalah khiyarul ummah, adalah generasi terbaik dari umat. Jadi begitu keyakinan kita. Nah, bila demikian adanya, berarti yang bisa kita pastikan ketika menyampaikan perkara kegaiban hanyalah Nabi dan itu yang pasti. Di luar dari itu harus ditimbang dengan timbangan dua sumber ajaran tadi, Al-Quran dan Sunnah. Ditimbang dengan itu, Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi karena itu kalau ada berita-berita yang terkait dengan yang gaib, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam Sunnah Nabi, bermimpi ketemu si Anu, cerita tentang apa, maka itu tidak menjadi ranah wajib diimani. Apalagi dibangun pula amalan di atas berita yang seperti itu. Saya dulu ketika di MUI Solo ada yang datang bertanya, ada yang sakit, kemudian bermimpi ketemu dengan ulama besar. Dengan jubah, sorban. Datang. Disuruhnya mengambil 5 kapeh, 3 buah, dikubur si fulan. Nah, dengan cara yang ditunjukkannya. Cara mengambilnya menghadap ke kiblat. Pakai tangan kanan. Baca bismillah. Nah, disinilah terjeratnya orang itu. Ini kan petunjuknya baik, caranya saja Islami. Pakai tangan kanan, ya. Menghadap kiblat, arah terbaik, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Baca bismillah, baik. Tapi kapan disuruhnya? Ketika azan berkumandang. Kalau tidak hati-hati, ini kan baik juga. Sedang dikumandangkan takbir, azan. Tapi tahu tidak kubur itu di mana? Di pinggir kampung. Orang azan mestinya ke masjid, disuruhnya ke kuburan. Jadi halus betul. Maka saya katakan jangan diikuti. Barangkali itu mimpi dari syaitan. Dia katakan, masa iya Buya itu ada mirip Buya itu. Syaitan mampu yatamassal, mampu menyerupai siapapun kecuali Nabi. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dihadapkan dahulu kepada sumber ajaran kita Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak bersesuaian, maka tidak ada keharusan kita untuk meyakininya. Apalagi sampai membangun perbuatan kita di atas alasan itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Berarti siapakah yang diberitahukan oleh Allah kegaiban adalah man ikhtara, man istafa. Siapa yang dipilih. Nah, jadi karena itu saya berharap apapun yang kita lihat dalam mimpi berbagai macam, cukupkan sajalah untuk kita. Tidak usah pula menjadi juru bicara ahli kubur.
berbagai macam cerita. Cukup. Semua orang berpengalaman tentang berbagai macam, tapi tidak semua yang kita lihat dan kita dengar harus diucapkan, dibicarakan. Kenapa? Karena petunjuk syariat telah sempurna, Rasulullah telah meninggalkan kita atas agama yang telah utuh, pegangannya jelas, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah. Ya maaf, tercukupkan dahulu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.